mengubah nasib kamu kalau kamu tidak mengubahnya. Kalau kita pasif terus, itu jalan lama. Masuki jalan baru. Dulu jalan lama, ekspektasi kita terbatas. Karena kita nggak tahu potensi yang tanpa batas pada diri kita. Coba Bapak Ibu, belajar meneliti ke dalam diri, nanti akan kaget. Ternyata potensi saya tanpa batas. Selama ini ternyata saya salah. Yang membuat semua rezeki saya, kehidupan saya terbatas. Ternyata ekspektasi saya yang terbatas. Karena saya sering mengatakan itu tidak mungkin bagi saya. Coba jawaban kita selama ini apa? Saya tidak bisa. Itu tidak mungkin. Betul nggak? Selalu itu jawaban yang keluar. Tidak mengatakan saya pasti bisa. Itu mungkin. Ada orang yang ngajak jalan-jalan sama kita. Bu, jalan-jalan mana? Eropa. Bulan apa? Ini Maret ya. November. Yes. Masih ada waktu, saya pasti ada uangnya. Itu karena dia melihat potensi yang tanpa batas. Dia sadar bahwa pikiran, perasaan dia punya kekuatan. Kalau dia memberikan cinta pada pikiran dan perasaannya, semesta akan merencanakan. Begitu pikiran dan perasaannya merencanakan, semesta langsung bekerja. Menghadirkan tangan-tangannya untuk mewujudkan yang kita ingin. Jalan-jalan tuh ke Eropa bulan November. Coba, orang-orang yang ekspektasinya terbatas. Terus lihat saldo manehna. Geus puguh teu nambah-nambah. Betul enggak? Jawabannya apa? Keluhan datangnya. Abdi mah kanggo tuang oge. Tuh. Betul enggak? Gitu. Semua menghadirkan keterbatasan diri yang dibatasi oleh pikiran kita, yang diinputkan oleh leluhur kita. Kita lupa bahwa semua keterbatasan diri itu adalah program buah huldi yang diinputkan oleh lingkungan kita. Mau terus menerus Bapak Ibu ada di situ? Sok atuh keluar. Belajar spiritual itu, harusnya kita berubah segalanya. Berubah. Kualitas hidup kita berubah, kesadaran kita berubah. Kesehatan tubuh kita berubah. Hidupku semakin indah, jiwaku tubuhku semakin sehat, jiwaku semakin kuat. Harusnya gitu hidup. Terima kasih Tuhan, ku bahagia. Bahagia akan menarik kebahagiaan. Hidupku semakin mudah, urusanku semakin indah. Harusnya gitu hidup. Ya. Nah, kalau tidak ada pergeseran kesadaran, tidak ada pergeseran kesadaran, itu bahaya. Berarti kita belum bisa menjadi ulul albab. Bapak Ibu, pernah nggak dengar? Untuk mencapai sukses harus bekerja keras. Pernah dengar gitu? Itu jalan lama. Jalan lama sudah ditinggalkan sekarang oleh para neuroscience. Itu jalan baheula itu. Sekarang gunakan usaha sesedikit mungkin. Tapi hasilnya luar biasa. Bisa. Maaf. Teman-teman yang bekerja sebagai kuli bangunan, kerja keras enggak? Kerja keras. Hasilnya? Pas. Betul enggak? Iya. Mohon maaf. Teman-teman yang kerja jadi PNS, kerja cerdas enggak? Kerja cerdas. Hasilnya? Pas. Betul nggak? Nah kita ingin hasilnya tanpa batas. Kerjanya cuma satu, kerja ikhlas. Nah, gimana kerja ikhlas? Temukan dari sejak kecil apa yang membuat saya senang. Kalian itu tidak suka kerja
di pabrik itu. Karena tidak sesuai dengan minat dan bakatmu. Kemudian tetap kerja di situ, nggak akan berkembang. Ketika kita bekerja di tempat yang kita tidak suka, tidak akan berkembang. Dan di situ tidak ada ikhlas, nggak ada. Walaupun kalian bilang, pokoknya saya ikhlas. Ikhlas yang diucapkan itu nggak ikhlas. Makanya Quran surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba, namanya surah Al-Ikhlas. Kan gak ada ikhlasnya. Ikhlas itu tidak ada rasa, tidak ada kata-kata. Merasa ikhlas saja itu tidak ikhlas. Apalagi ketika kamu bilang saya ikhlas. Saya kasih tahu, kalau ingin berkelimpahan, temukan saya jenius di bidang apa. Dan lakukan yang kamu jenius di bidang itu. Itu namanya personal genius zone. Makanya ketika seseorang tidak menemukan saya jenius di mana, dia lebih banyak menjadi orang lain dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Terseok-seok menjadi ikut apa kata orang tentang dirinya. Apa yang terjadi? Gak pernah jadi dirinya sendiri. Jadinya berusaha keras untuk mencapai hasil karena ngikutin kebanyakan orang. Makanya kalau ingin diberkahi, gunakan yang namanya ikigai. 1, temukan apa yang saya suka dalam hidup saya. 2, tanyakan, apakah yang saya suka dibutuhkan orang apa tidak? 3, yang saya suka dan dibutuhkan orang, apakah memungkinkan menjadi sumber penghasilan saya? Yang 4, saya tekuni yang saya suka. Saya cuma satu-satunya yang ahli di bidang ini. Uang akan mencari kita, tidak mencari uang. Mencari uang atau dicari uang? Jujur, kalian mencari uang atau dicari uang? Kalian gak punya. Yang disukai belum ketemu. Tapi pengen uang. Jadi apa? Mencari uang. Hayo, nuturkan duit. Ini kan dia duitnya nggak sinit. Betul nggak? Tuh. Jadi uang itu seperti bayangan. Nih, bayangan tuh gini. Kalau saya bergerak dengan kecepatan badan saya, kira-kira bayangan saya bergerak gak? Bergerak. Saya bergerak cepat, bayangan saya bergerak cepat gak? Bergerak cepat. Makanya uang itu bayangan. Kalau kita terus bergerak mengejar bayangan, tidak akan bisa ketangkap itu bayangan. Harusnya saya berbalik arah. Biarkan bayangan mengejar saya. Gimana caranya? Kalau saya meninggalkan cahaya, maka saya akan mengejar bayangan. Tapi kalau saya mendekati cahaya, saya akan dikejar oleh bayangan. Jadi gimana caranya? Kejar cahaya. Harus percaya kepada Allah. Kalau Allah melahirkan saya ke dunia, pasti Allah memberikan bekal untuk saya. Saya salah tempat selama ini. Bukan saya bodoh, saya salah tempat. Kenapa? Karena kita ini jadi orang lain. Dulu coba sekolah, pengen orang tua atau pengen saya? Pengen orang tua, tuh udah jadi orang tua. Dulu kerja di tempat itu pengen kamu atau pengen orang tua? Pengen orang tua. Berarti di tempat itu kamu tidak akan dapat berkah. Bekerja keras, pas. Bekerja cerdas, pas. Banyak teman saya. Udah sekolah S3, udah profesor, pas juga. Nah, lebih dikit lah dari yang kerja keras. Tapi kalau yang sudah menemukan potensi dirinya, bahwa saya itu punya potensi yang tanpa batas. Cuma selama ini ekspektasi saya yang terbatas. Percaya sama saya, kita memasuki jalan baru. Yuk sekarang kita rinci lagi. Mempertahankan yang dimiliki, jalan lama. Buang, mulai berbagi. Siap? Siap? Berbagi apa? Berbagi apa? Masa tidak bisa berbagi? Berbagi pengetahuan, masa tidak bisa? Berbagi pengalaman, masa tidak bisa? Berbagi itu dimensinya sangat luas, tidak selalu uang. Tergantung tipe otak kita. Makanya saya sampaikan di kesempatan yang lalu, ada tipe otaknya action, ada tipe otaknya logic, ada tipe otaknya master, ada tipe otaknya kreatif, ada tipe otaknya emosi. Itu pintu suksesnya lain-lain.
Nah sementara selama ini kita ngikutin yang orang tua mau. Bahkan orang tua tidak pernah tahu saya tipe otaknya apa dan saya harus diperlakukan apa. Kerja saya yang paling cocok apa. Tidak pernah ada profiling. Akibatnya apa? Kita jadi salah tempat. Coba lihat, kalau ikan salah tempat bukan di air tapi di darat. Kelihatan gak idiot ikan? Betul gak? Gugurubugan, tepugu. Gugurubugan tuh bahasa Garut ya. Bahasa Indonesianya apa coba gugurubugan? Hah? Menggelepar ya. Saya nggak bisa lepas tuh dari bahasa Garutnya ya. Tapi begitu dimasukkan ke air, udah tenang lagi. Karena memang dia habitatnya di air. Jadi kita ini selama ini tidak menemukan habitat saya apa. Makanya di situ tidak ada keikhlasan. Sama seperti kita sholat. Sepanjang kita belum merasakan nikmatnya sholat, kita juga tidak akan ikhlas. Pasti pengen cepat-cepat. Betul nggak? Pasti kalau imam panjang-panjang, apalagi taraweh, betul nggak? Marah-marah kan kalian pulang ke rumah kan? Diomongin, tadi imamnya. Kalau imamnya semua kulhu dipuji. Betul nggak? Iya. Kalau Al-Baqarah pasti besoknya nggak mau ke situ lagi. Betul nggak? Oke, lihat sekarang. Lihat. Bapak Ibu, mari kita akui sekarang. Selama ini kita mempertahankan yang dimiliki? Yes. Selama ini kita memaksakan cinta? Yes. Selama ini kita bertahan pada hambatan dan sering mengatakan seharusnya tidak begitu? Yes. Selama ini melakukan apapun hanya terjebak rutinitas? Yes. Selama ini kita lalai, pasif? Yes. Selama ini pikiran kita selalu menghadirkan ekspektasi yang terbatas. Yes. Dan selama ini kita memiliki keyakinan seolah-olah untuk meraih hasil harus bekerja keras. Itu semua jalan lama. Sekarang saya tawarkan jalan baru. Mulai sekarang, saat ini juga mencoba Bapak Ibu berbagi. Luar biasa. Daripada memaksakan cinta, sekarang mencoba mengungkapkan cinta. Apa artinya? Mulai peduli. Kepedulian kepada orang lain, sekecil apapun kepedulian itu akan menimbulkan satu kesan yang sangat dalam pada kita. Mulai sekarang, apapun yang dilakukan berorientasi pada kepuasan batin. Mulai sekarang, aktif ya, biar sehat. Jangan malas. Apa yang bisa dilakukan saat ini, lakukan saja. Yang kelihatan oleh kita belum berarti saat ini, percaya suatu saat pasti berarti. Saya gemar menulis. Pokoknya apapun, kalau saya di kamar, duduk di kursi, di meja kerja saya nulis apapun. Saat itu saya tidak mengerti yang saya tulis akan berarti bagi orang banyak. Tetapi tulisan saya dikumpulkan aja, jadi buku. Makanya lahirlah karya-karya saya di depan itu. Ada buku 30 titian kesadaran. Itu bukan satu malam saya nulis. Dan saya juga tidak mengajar menulis. Pokoknya saya kalau ada waktu, ya saya nulis. Ketika intuisi saya jalan, saya tulis. Dan ternyata ada yang bersedia untuk menerbitkan bukunya. Tempo hari saya menulis hidup menakjubkan, setebal itu. Mungkin Bapak Ibu mengira saya sengaja menulis, tidak. Saya nulis aja. Apa yang bisa saya tulis, saya ketik aja. Teman saya ini aja. Kalau nggak di sini ya di sini. Kan kita juga bisa nulis di sini. Di sini ada buku ya, di sana. Di sini ada buku. Dan memorinya sangat luar biasa untuk menampung tulisan kita. Makanya dimanapun saya tidak pernah menunggu. Saya mau naik pesawat, 2 jam sebelum sudah ada di ruang tunggu, saya nulis. Apapun saya tulis. Dan ternyata tulisan awalnya menjadi artikel, dibaca orang di Facebook, awalnya cuma begitu. Tapi lama-kelamaan dikumpulkan, jadi buku. Berkah kan? Iya. Kesehatan aktif. Oke? Nah, dulu kita mengira bahwa potensi kita itu terbatas. Sehingga kita punya ekspektasi yang terbatas buat diri kita. Dan kita tidak melayakan diri kita. Hari ini saya kasih ilmunya. Bapak Ibu memiliki potensi yang tanpa batas. Kenapa? Ada Allah yang maha segalanya bersama dengan kita. Sadar itu? Potensi saya ternyata sekarang tahu tanpa batas.
Dulu kalau lihat rumah bagus punya orang, dulu karena ekspektasinya terbatas, abdi mah jalmi teu gaduh. Kur liwat we wungkul. Betul nggak? Kenapa sih tidak pengen gitu? Kalau orang bisa, saya juga bisa. Orang waktunya 24 jam, saya juga 24 jam. Orang jarinya 10, saya juga 10. Kakinya 2, saya juga 2. Hidungnya 2, lubangnya. Orang juga 2, matanya 2. Sama orang dengan saya, gak ada bedanya. Saya pasti bisa. Gitu gak? Buka batasan ini. Semua yang membatasi kita selama ini adalah diri kita sendiri. Dan percaya, temukanlah bakat yang Allah titipkan pada kita. Jika perlu profiling, Bapak Ibu ini tipe otaknya apa? Kalau golongan darah gampang. Karena kepribadian kita sebenarnya bisa dibaca. Sebenarnya pekerjaan apa yang paling tepat buat saya? Gampang taunya. Jangan-jangan saya selama ini idiot di mata orang karena saya salah tempat. Makanya coba di pewayangan tuh ada Bima. Bima? Sukses gak Bima? Bima tuh sukses mencapai tujuan hidupnya. Dia bisa menemukan air suci Kamandalu. Dia bertemu Dewa Ruci. Hanya ketaatan kepada gurunya dengan menggunakan badannya yang besar. Memang dia jenius di badannya. Anaknya besar, tinggi besar, jadi pemain bola, pemain voli, gak bisa matematika. Jangan dianggap bodoh. Dia jeniusnya di tubuhnya. Betul gak? Karena memang tipe otaknya Bima ya action. Besar badannya. Ada lagi yang namanya Arjuna. Kalau Arjuna, dilambangkan dengan kecerdasan intelektualnya. Tipe otaknya apa? Itu adalah logik. Dia memang harus menempuh jalur kesuksesan tidak dengan badan yang kuat. Dia harus menempuh jalur kesuksesan lewat otaknya yang cerdas. Dia sekolah yang tinggi, banyak ilmu. Itu jalur suksesnya Arjuna. Yudhistira, jalur suksesnya beda. Dia tipe master. Makanya dia mencapai gunung Himalaya paling awal. Gunung itu lambang dari kesadaran. Memang dia dipersiapkan semesta untuk jadi guru spiritual. Berkahnya dia lewat jalur spiritual. Makanya dia menjadi kaya amal. Jalur suksesnya adalah itu. Sama, Nakula itu tipe otaknya adalah kreatif. Sadewa tipe otaknya emosi. Jalur suksesnya beda dengan kakak-kakaknya. Maka disebut Pandawa 5. Siapa Pandawa 5 itu Bapak Ibu? Siapa? Kita. Oh ternyata di saya tuh ada Bima, ada Arjuna, ada Yudhistira, ada Nakula, ada Sadewa. Cuman selama ini saya salah asuh. Harus direparenting. Karena saya salah tempat. Saya selama ini tidak menemukan diri saya. Saya lebih banyak menjadi orang lain. Maka saya ada di jalan lama. Dan jalan lama ini tidak melayani saya. Dan saya harus memasuki jalan baru saya. Bapak Ibu. Ini ilmu udah saya bagikan gratis. Saya bagikan kesuksesan ini pada Bapak Ibu semuanya. Jika perlu, anak-anak yang masih remaja, suruh dengarkan kajian saya. Karena kajian saya bukan ceramah agama biasa, ini hipnosis. Mengubah orang tetapi tidak merasa diubah. Yang saya ubah adalah kesadaran. Maka di sini saya tidak menawarkan pahala. Saya juga tidak menakut-nakuti pakai neraka. Saya juga tidak menjanjikan surga. Dulu orang tua kita, sebelum ada agama. Ingat ya Bapak Ibu, sebelum ada agama. Agama itu umurnya baru 3.000 tahun paling lama. Islam agamanya baru 1446 tahun. Orang tua kita itu sudah hidup di bumi ini lebih dari miliaran tahun Bapak Ibu. Umur bumi kita ini sekarang 6 miliar tahun. Matahari 12 miliar tahun. Berarti di bumi ini sudah ada kehidupan gak dulu sebelum ada agama? Apakah leluhur-leluhur kita sebelum ada agama bahagia atau menderita Bapak Ibu? Mungkin saja bahagia. Betul gak? Gitu. Nah kita sekarang sudah ada agama, ada panduannya, harusnya lebih bahagia lagi. Betul gak? Sudah ada kitabnya, sudah ada pedomannya. Makanya saya sering bilang, agama itu adalah jalan hidup. Al-Quran, Injil, Taurat, Jabur, dan semua kitab-kitab suci yang lain, itu adalah pedoman hidup. Nah supaya kita jalannya benar,
pedomannya dibaca dengan benar, maka kita harus ketemu penuntun hidup. Siapa itu? Dulu para nabi, para rasul. Sekarang ada para pewarisnya. Yang mewarisi ilmunya para nabi, para rasul. Dan ilmu yang diwariskan para nabi, para rasul cuma 3. 1, ilmu tentang cara membuka diri supaya kita kenal jati diri. 2, ilmu tentang membebaskan kita dari semua penyakit kulit, penyakit luar. Ngerti sesuatu cuma kulitnya aja. 3, ilmu yang diajarkan para nabi dan para rasul adalah ilmu kesadaran. Supaya kita bangkit dari kematian ketidaksadaran kita. Menuju kepada kesadaran baru. Hanya 3 yang diajarkan para nabi, para rasul. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 49. Silakan baca sendiri.